Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air? Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan segala anugerah kebahagiaan, dunia akhirat. Amin amin ya robbal ngalamin. Bersama Ahmad Channel Indo masih melanjutkan kisah Abu Nawas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Abu Nawas mengaku lebih kaya daripada Tuhan. Alkisah. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Nawas? Ia adalah tokoh legendaris di masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Karena jenakanya, ia tidak jarang menjadi penghibur dan memberi solusi kepada Raja Harun ar-Rasyid, ketika sedang menemukan kebuntuan baik dalam masalah pribadi, keluarga, maupun negara. Suatu hari di pasar Baghdad, Abu Nawas membuat kaget masyarakat yang sedang fokus dengan kegiatan perekonomian di dalamnya. Wahai manusia, saya Abu Nawas. Saya adalah orang yang tidak suka dengan yang hak kebenaran, saya suka pada fitnah, dan saya lebih kaya daripada Tuhan. Teriaknya di hadapan ratusan orang. Orang-orang yang berada di pasar merasa terkejut. Sebab selama ini Abu Nawas dikenal sebagai seorang muslim yang taat, meskipun dikenal sebagai jenaka. Namun pada akhirnya ia ditangkap polisi dan disidang di hadapan raja. "Hei, Abu Nawas, benarkah kau berkata begitu?" tanya dengan tegas sang raja. "Benar wahai raja," jawabnya santai. "Mengapa kau katakan demikian? Sudah kafirkah engkau?" tanyanya raja kembali dengan geram. "Tuan tidak usah marah, saya melakukan seperti ini, karena juga sebenarnya Tuan Baginda melakukan begitu," jawab Abu Nawas dengan serius. "Gila kau, saya tidak pernah sama sekali melakukan demikian," jawab Baginda dengan marahnya. "Tunggu dulu wahai sang raja. Sebentar akan saya jelaskan," saut Abu Nawas. "Tuan Baginda, setiap kali saya mendengarkan talqin, saya selalu mendengar bahwa mati itu hak dan neraka itu hak. Nah, siapa orangnya yang tidak membenci kematian dan neraka? Bukankah engkau juga membencinya?" ujar Abu Nawas menjelaskan. "Cerdik pula kau Abu Nawas. Tapi bagaimana ucapanmu yang mengatakan bahwa engkau menyukai fitnah?" lanjut sang Baginda Raja. "Wahai Baginda Raja, bukankah di dalam Al-Quran disebutkan, bahwa harta dan anak-anak adalah fitnah? Namun bukankah Baginda Raja juga memiliki harta dan anak-anak sebagaimana juga saya?" tanyanya. "Iya memang, tapi bagaimana sampai kau bilang lebih kaya dibandingkan Tuhan?" tegas kembali sang Baginda Raja. "Iya, saya lebih kaya dari Tuhan, karena saya memiliki harta dan anak, sedangkan Tuhan tidak," jawabnya kembali. "Itu memang benar. Namun mengapa kamu katakan itu di hadapan publik?" tanyanya kembali. "Agar saya ditangkap dan dibawa ke Baginda Raja," jawabnya santai. "Apa untungnya kau ditangkap dan dibawa ke sini?" tanya Raja kembali. "Agar saya diberi hadiah oleh Raja," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban-jawaban Abu Nawas, Raja dan orang-orang yang sebelumnya menghakimi Abu Nawas berbalik menjadi tertawa. Tidak lama kemudian, sang raja pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas. "Ini bawa hadiahnya dan sana pulang, dasar kau otaknya hadiah saja Abu Nawas," kata Baginda sambil meninggalkan Abu Nawas. Kisah selanjutnya, Abu Nawas dan pria menantu Tuhan. Alkisah. Kali ini akan diceritakan sebuah cerita lucu dari Abu Nawas. Seperti yang sudah-sudah, Abu Nawas selalu bisa mencari jalan keluar yang terkadang tidak terpikirkan oleh orang lain. Cerita lucu ini dimulai saat malam hari Abu Nawas sudah tertidur. Pada malam itu, ada seorang pria akan pergi ke rumah Abu Nawas. Tujuannya adalah untuk mencuri harta benda yang dimiliki Abu Nawas. Tentu saja pria itu sudah membekali dirinya dengan ide yang sangat cemerlang. Sebab dia tahu bahwa Abu Nawas adalah orang yang pandai. Setibanya di rumah Abu Nawas, pria itu mengetuk pintu rumah Abu Nawas. "Assalamualaikum," sapa pria itu sambil mengetuk pintu. "Waalaikumsalam," jawab Abu Nawas sambil membukakan pintu. Abu Nawas bingung, sebab dia tidak mengenali pria asing yang ada di depan rumahnya. "Kamu siapa? Ada keperluan apa malam-malam begini datang ke rumah saya?" tanya Abu Nawas keheranan. Dengan berbekal ide yang sudah disiapkan sebelumnya, pria itu menjawab dengan tegas. "Wahai Abu Nawas, kamu dikenal sebagai seseorang yang taat beribadah, dan kamu takut dengan azab Allah. Tentunya kamu selalu memuliakan Allah dibandingkan yang lainnya," kata pria tersebut sambil sok berwibawa.
Jadi malam ini, izinkan saya menginap di rumahmu semalam saja. Sebab malam sudah larut, dan saya tidak mungkin untuk pulang ke rumah, lanjutnya. Lalu apa hubungannya saya takut kepada Allah, dengan mengizinkan kamu menginap di rumah saya? Tanya Abu Nawas heran. Wahai Abu Nawas, ketahuilah bahwa yang sedang berdiri di depan kamu ini adalah menantunya Allah, yang selalu kamu muliakan selama ini. Aku adalah menantu Tuhanmu, tegas pria itu. Oh, kamu menantunya Tuhan? Menantu Allah? Tanya Abu Nawas yang mulai curiga. Iya, wahai Abu Nawas, jawab pria itu, kalau begitu, silahkan ikut aku. Akan kuberikan kamu tempat yang paling istimewa untuk menginap, kata Abu Nawas mulai berjalan. Dia sudah tidak sabar dengan pola tingkah orang asing ini. Hahaha, sangat mudah rupanya membodohi Abu Nawas, pikir pria itu dalam hati. Nah kita sudah sampai, kata Abu Nawas setelah tiba di tempat yang dimaksud. Loh, ini kan masjid. Kenapa kita ke masjid, Tuan Abu? Tanya pria itu dengan keheranan. Tadi kamu kan bilang, bahwa kamu adalah menantu Allah. Sementara masjid adalah rumah Allah, jadi silahkan kamu menginap di rumah mertua kamu, kata Abu Nawas. Jangan lupa, ucapkan terima kasih kepadaku. Sebab aku sudah rela mengantarkan kamu ke rumah mertua kamu di malam yang sudah larut ini, lanjutnya. Pria itu merasa bodoh dan bingung. Dengan bodohnya dia pun mengucapkan, saya mau menginap di rumah kamu saja Tuan Abu. Jangan, aku nggak enak sama mertua kamu, karena rumah aku dekat dengan rumah mertua kamu. Masa kamu mau tidur di rumahku, sedang sebelah rumahku atau masjid ini kan rumah mertuamu. Begitulah akal Abu Nawas ini. Dengan mudahnya, dia mengusir pencuri itu. Memang tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan akalnya pada masa itu. Kisah selanjutnya, kisah Nuaiman dan hadiah madu untuk Nabi Muhammad SAW. Al-Kisah. Dikisahkan, Nuaiman melihat penjual madu yang kepanasan setelah berkeliling menjajakan dagangannya. Namun sayangnya tidak ada yang terjual. Nuaiman kemudian menghampiri sang penjual madu tersebut, dan mengajaknya ke kediaman Rasulullah SAW, hendak memberi hadiah kepada Rasulullah dengan madu tersebut. Nuaiman pun meninggalkan penjual madu tersebut, setelah menitipkan beberapa pesan kepada penjual madu tersebut. Aku akan pergi karena masih ada urusan, sebentar lagi penghuni rumah itu akan keluar, dan membayar kepadamu harga madu itu. Lantas, sang penjual madu itu pun mengetuk rumah Rasulullah, dan memberikan madu tersebut kepadanya. Rasulullah merasa tersentuh dengan madu yang dianggapnya adalah hadiah untuknya. Hingga Rasulullah pun membagikan madu-madu itu kepada para sahabatnya yang lain. Ketika beliau sedang membagikan madunya, sang penjual madu berteriak, "Wahai Rasul utusan Allah, bayarlah madu itu." Rasulullah yang mendengar itu sedikit terkejut, dan langsung memahami situasi ini. Ini pasti ulah perbuatan dari Nuaiman, kata beliau sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak lama setelah kejadian itu, Rasulullah pun memanggil Nuaiman untuk menemuinya. Beliau meminta penjelasan maksud di balik perilaku dari Nuaiman tersebut. Namun, justru jawaban yang datang darinya lagi-lagi mengukirkan senyum di wajah Rasulullah SAW. Ia berkata, "Aku ingin berbuat baik kepadamu ya Rasul. Tapi aku tidak punya apa-apa." Sontak saja hati Rasulullah bergetar dan keluar senyum di wajah beliau. Hal yang serupa juga pernah dikisahkan saat Rasulullah sedang duduk-duduk dengan para sahabat, ia membagikan sejumlah makanan pada mereka. Setelah makanan tersebut habis, karena dimakan oleh Rasulullah dan yang lain, tiba-tiba ia berkata, "Ya Rasulullah, ini penjualnya, tolong engkau yang bayar ya Rasulullah." Rasulullah yang mendengar itu pun bingung dan terkejut. Hingga pada akhirnya, Rasulullah memakluminya, dan mengajak para sahabat yang lain, untuk ikut menebus bersama makanan yang telah mereka santap tersebut. Kisah selanjutnya, yang berjudul, Abu Nawas selamat dari bahaya karena buta warna. Al-Kisah. Pada suatu hari, sang menteri akan mengadakan pesta yang hanya dihadiri oleh orang-orang pilihan. Guna menambah semaraknya suasana pesta, Tuan Menteri tidak lupa mengundang Abu Nawas. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal, untuk memanggil Abu Nawas di rumahnya. Sesampainya di rumah Abu Nawas, salah satu pengawal berkata, "Tuan Abu Nawas, nanti malam Anda diundang pesta di rumah Tuan Menteri." Mendengar kabar tersebut tentu saja membuat Abu Nawas kegirangan.
Baik, nanti malam aku akan ke sana. Oh iya, sampaikan salam hormat saya untuk Tuan Menteri, balas Abu Nawas. Singkat cerita malam pun tiba, Abu Nawas bergegas menuju rumah Tuan Menteri. Setibanya di sana, Abu Nawas disambut hangat layaknya tamu kehormatan. Tidak berapa lama kemudian, hidangan lezat mulai disajikan di atas meja makan. Melihat hal itu, Abu Nawas sudah tidak sabar untuk menyantapnya. Sembari mengambil hidangan di hadapannya, Abu Nawas pura-pura berbasa-basi. Ngomong-ngomong pesta dalam rangka apa ini? Jangan-jangan Tuan Menteri naik jabatan ya? Tanya Abu Nawas. Bukan Abu Nawas, hanya pesta syukuran kecil-kecilan untuk menyambut hari kelahiranku, jawab Tuan Menteri. Oh pantesan, balas Abu Nawas. Pantesan kenapa Abu Nawas? Tanya Tuan Menteri penasaran. Pantesan hidangannya enak-enak, dan Tuan Menteri juga terlihat gagah serta berwibawa, puji Abu Nawas. Kamu bisa saja Abu Nawas, balas Tuan Menteri tersipu malu. Saat asyik menyantap hidangan, tiba-tiba salah satu tamu berkata, "Maaf Tuan Menteri," janggut Tuan Menteri beruban, "mungkin akan lebih indah bila Tuan Menteri mengecatnya menjadi hitam." Mendengar perkataan itu, Tuan Menteri yang tadinya berseri-seri mendadak berubah menjadi emosi. "Kurang ajar kamu, kau pikir aku sudah tua bangka? Kamu menghinaku," bentak dia. "Ampun Tuan Menteri, aku sama sekali tidak bermaksud demikian," jawab tamu tersebut ketakutan. "Pengawal, tangkap orang ini dan masukkan ke penjara selama 3 hari, perintah Tuan Menteri kepada para pengawalnya. Dengan sigap, para pengawal langsung menyeret tamu tersebut untuk dimasukkan ke penjara. Ternyata kemarahan Tuan Menteri tidak berhenti sampai di situ, ia lantas bertanya kepada tamu undangan yang lain, "Apakah kamu lihat ada uban di janggutku?" Dikarenakan takut dihukum, tamu yang ditanya kali ini menjawab dengan berkata bohong, "Hampir tidak ada Tuan Menteri." "Apa maksudmu dengan kata hampir?" "Pengawal, seret orang ini ke dalam penjara," teriak Tuan Menteri. Tamu kedua pun dibawa oleh pengawal untuk dimasukkan ke penjara. Gara-gara kejadian ini, suasana pesta yang tadinya meriah berubah jadi menegangkan. Untuk ketiga kalinya, Tuan Menteri mengajukan pertanyaan yang sama kepada tamu. "Selanjutnya apa kau lihat ada uban di janggutku?" tanya dia. Karena takut dihukum seperti kedua tamu sebelumnya, tamu ketiga menjawab dengan berkata bohong. "Sama sekali tidak ada Tuan, bahkan janggut Tuan terlihat hitam dan indah." "Kamu pembohong," bentak Tuan Menteri. "Pengawal, berikan dia 10 cambukan di punggungnya. Kemudian penjarakan dia selama sebulan," perintah Tuan Menteri. Akhirnya Tuan Menteri menoleh ke arah Abu Nawas, tapi Abu Nawas terlihat asyik menyantap makanan seolah sedang tidak terjadi apa-apa. "Apa kau melihat uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri kepada Abu Nawas yang tampak asyik melahap makanan lezat, tidak menghiraukan pertanyaan Tuan Menteri. "Hei Abu Nawas, aku bertanya kepadamu," bentak Tuan Menteri. Mendengar namanya disebut, Abu Nawas pun menoleh ke arah Tuan Menteri dan menghentikan makannya untuk sementara. "Maaf Tuan Menteri, Tuan bertanya kepadaku," sahut Abu Nawas. "Iya, aku bertanya kepadamu. Apa kau melihat uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri. "Sebenarnya aku ingin menjawabnya Tuan Menteri, tapi aku buta warna, jadi tidak tahu mana warna hitam dan putih," ucap Abu Nawas. Ia pun kembali meneruskan makannya. Jawaban Abu Nawas yang singkat, tapi menggelikan membuat Tuan Menteri tertawa terpingkal-pingkal. Wajahnya yang tadi penuh emosi, seketika redam dan kembali tenang. Untuk mencairkan suasana, setelah selesai makan, Abu Nawas menceritakan beberapa kisah lucu yang membuat seisi ruangan penuh tawa. Setelah waktu menjelang pagi, Abu Nawas berpamitan pulang dan tak lupa Tuan Menteri mengucapkan rasa terima kasih pada Abu Nawas, dan memberikan beberapa makanan untuk dibawa pulang.